Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan melanjutkan bahasan anime Rurouni Kenshin episode 4. Dige kembali menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat, karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Siang itu Kaoru nampak begitu senang setelah menemukan lukisan tinta peninggalan kakeknya di lemari. Untuk saat ini semuanya tidak perlu kepikiran lagi masalah uang, karena lukisan tersebut bisa dijual dengan harga yang lumayan. Oleh karena itulah, Kaoru lantas mengajak Kenshin dan Yahiko untuk makan sukiyaki di kedai Akabeko. Sesampainya di Akabeko, mereka bertiga pun disambut oleh Sekihara Tai yang merupakan manajer di kedai tersebut. Namun suasana jadi kurang nyaman, dikarenakan adanya 3 lelaki mabuk yang bertikai begitu keras tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Kenshin pun langsung pusing setelah kepalanya terlempar botol dari pertikaian 3 pemabuk tersebut. Yahiko yang tidak terima langsung memarahi para pemabuk dan memaksa mereka bertiga untuk meminta maaf pada Kenshin. Namun bukannya mereda, ketiga member gerakan kebebasan demokrasi tersebut malah semakin marah dan tidak terima. Ketika Tai memohon agar para pemabuk tidak membuat keributan, saat itu juga dia dihantam oleh lelaki bertubuh besar yang kita sebut saja namanya John. Untungnya Tai tidak terjatuh karena ditolong oleh seorang lelaki berambut jabrik. Lelaki tersebut lantas menyindir 3 member gerakan kebebasan demokrasi yang kelakuannya begitu kasar pada masyarakat. Dia sangat membenci penindasan pada orang-orang lemah. Demikian juga dengan manusia munafik yang suka membual soal kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. John dan teman-temannya pun naik pitam dan sontak mengajak lelaki jabrik tersebut untuk berkelahi di luar. Di luar kedai, lelaki jabrik yang diketahui bernama Sanosuke Sagara tersebut nampak berniat menguji kekuatan John dan membiarkan dirinya diserang. Namun John bertindak curang karena dia menggunakan suntetsu atau senjata tersembunyi untuk memukul Sano. Anehnya Sano tidak merasakan apa-apa, dan malah tangan John sendiri yang terluka parah karena tertusuk suntetsu. Tentu saja John sangat kesakitan dan bingung. Pun demikian, dia kembali menyerang Sano secara frontal. Hebatnya, saat itu Sano mengalahkan John hanya dengan sekali sentilan jari. Ketika rekan John hendak mencabut pedang, saat itu juga Kenshin turun tangan dan menodongkan senjatanya. Kenshin pun meminta mereka untuk membayar tagihan Akabeko dan segera pergi. Tentu saja ketiganya langsung pulang dengan terburu-buru. Sanosuke menyadari bahwa Kenshin sengaja menghindar dari lemparan botol agar Kaoru tidak terluka. Sano sangat menyukai sikap Kenshin yang rendah hati dan ingin mengajaknya berduel. Sayangnya Kenshin langsung menolaknya. Setelah menyampaikan di mana tempat tinggalnya, Sano pun langsung pergi berlalu tanpa membayar tagihan kedai Akabeko. Kaoru dan yang lainnya pun agak kebingungan. Apakah Sano itu sebenarnya orang baik ataukah orang yang jahat? Pada malam harinya, Sanosuke didatangi oleh Hiruma bersaudara yang berniat menyewanya untuk membunuh Kenshin. Kebencian dan dendam kesumat yang mendalam pada Kenshin membuat Hiruma bersaudara nekat kabur dari penjara. Jika saja Kenshin tidak ada, maka rencana Kihei pasti akan berjalan lancar. Ketika Kihei membocorkan identitas Kenshin yang sebenarnya, Sano pun agak terkejut. Namun Sano langsung senang, karena pada akhirnya dia bisa menemukan lawan yang sepadan untuk senjata besarnya. Setelah itu Sanosuke pun pergi dan menghilang selama 2 minggu untuk mempersiapkan pertarungannya melawan Kenshin. Dia pun menenteng senjata besarnya dan berjalan untuk menemui Kenshin.
Sanosuke dijuluki sebagai Sanza atau si pencari pertarungan. Namanya menggema kemana-mana, khususnya di masyarakat kalangan bawah Tokyo bagian timur. Bayaran pertarungannya ditentukan oleh seberapa menikmatinya dia dalam bertarung. Walaupun agak sombong, namun Sanza sangatlah kuat. Lebih ngerinya lagi, orang yang bertarung melawannya akan dihantui oleh kata jahat di punggungnya selama berbulan-bulan. Setelah beberapa saat, Kenshin merasakan aura bertarung Sanosuke yang begitu besar. Dia pun mencoba bersikap ramah dan menemui Sano di pelataran rumah. Sano mengungkapkan bahwa dia harus melakukan pertarungan ini karena telah dibayar. Selain itu, dia tidak bisa mengabaikan pertarungan ini karena lawannya adalah sang legenda Himura Batosai. Tentu saja fakta ini cukup mengagetkan Kenshin dan yang lainnya. Sano benar-benar mengetahui banyak hal tentang latar belakang Kenshin, dan ternyata alasan dia menghilang selama 2 minggu adalah untuk mencari informasi tentang Kenshin hingga ke kota Kyoto. Pun demikian, Sano sebenarnya hanya mengetahui tentang sejarah umum Kenshin saja, dan dia sama sekali tidak paham tentang teknik berpedang Hiten Mitsurugi Ryu, ataupun alasan Kenshin yang semula adalah seorang pembunuh sadis berubah menjadi seorang Rurouni. Karena ketidaktahuannya tersebut, Sano lantas mengajak Kenshin untuk baiwan secara terang-terangan. Ternyata di gerbang depan, Hiruma bersaudara menguping pembicaraan Sano dan Kenshin. Kihei yakin Sano akan kalah karena lawannya adalah Himura Batosai. Namun sebagai petarung bayaran, setidaknya Sano pasti akan memberikan luka dan kesulitan pada Kenshin meski harus mengorbankan nyawanya. Ketika pertarungan berakhir dan Kenshin mulai lengah, saat itulah Kihei berencana menghabisi Kenshin dengan sebuah pistol. Setelah Sanosuke mengungkapkan alasan terbesarnya menumbangkan pembunuh legendaris dari dalam lubuk hatinya, Kenshin pun akhirnya menerima tantangan Sano. Namun sebelum itu, Kenshin telah mengetahui bahwa dalang di balik pertarungan ini adalah Hiruma bersaudara. Sano pun membenarkan pernyataan Kenshin dengan begitu santai. Hiruma bersaudara pun agak kaget karena niat buruk mereka ketahuan. Keduanya pun terpaksa keluar dari persembunyiannya setelah didesak oleh Kenshin dan Sano. Selain itu, Sano juga menghancurkan pistol Kihei. Dia akan sangat geram jika pertarungannya diganggu oleh orang lain. Sano pun mengajak Kenshin untuk duel di tepi sungai karena senjatanya tidak akan muat jika bertarung di pelataran rumah. Sesampainya di TKP, Sano memunculkan senjata pedang besarnya yaitu Zanbato. Julukan Sanza adalah singkatan dari Sanosuke si pengguna Zanbato. Zanbato sendiri adalah pedang raksasa yang diciptakan sebelum era Sengoku, di mana senjata ini digunakan untuk mengalahkan pimpinan musuh beserta kudanya. Saking beratnya, dirumorkan hanya segelintir orang yang mampu menguasainya secara sempurna. Walau sudah tumpul, namun Sano menggunakan Zanbato dalam pertarungan mode seriusnya. Sebelum bertarung, Sanosuke mengingatkan Kenshin untuk berduel dengan serius dan membuang pikiran naifnya untuk tidak membunuh. Jika tidak, Kenshin pasti akan tewas. Sano pun melesat dan menyerang Kenshin dengan kekuatan brutal. Walau Zanbatonya begitu berat, namun Sano seakan-akan tidak kesulitan sama sekali menggunakannya. Pun demikian, Kenshin langsung menghindar dan menebas Sano dengan sangat kuat. Meski Sano terpukul mundur, namun dia tidak kesakitan sama sekali. Kaoru pun agak khawatir karena Sano memiliki kekuatan yang tidak normal. Hiten Mitsurugi Ryu milik Kenshin dikenal sebagai ilmu berpedang yang bisa mengalahkan musuh dengan sekali serangan. Namun faktanya teknik tersebut tidak mempan untuk menumbangkan Sanosuke. Tapi semuanya masih belum mengetahui siapakah yang akan menang. Hingga nantinya hanya ada satu orang yang masih berdiri tegak hingga pertarungan berakhir. Kali ini baik Kenshin maupun Sano benar-benar begitu serius dalam mengerahkan segala kemampuannya.